Conference of the Parties atau COP29 diselenggarakan di Baku, Azerbaijan dari tanggal 11 hingga 22 November 2024. Dan tentunya ajang bergengsi yang membahas berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi secara global berkaitan dengan isu perubahan iklim dan tentunya upaya untuk mencapai target net zero emission ini terus dibahas dalam konferensi COP29 ataupun juga COP29 dan tentu menghadirkan begitu banyak delegasi, ada sekitar lebih dari 50.000 delegasi yang hadir dari sekitar 200 negara di dunia, baik perwakilan dari pemerintah ataupun juga government maupun juga perwakilan dari pihak swasta, private sector, masyarakat, dan NGO serta lain sebagainya. Dan ketika kita berbicara berkaitan dengan apa saja agenda yang ada di COP29 ini, tentu ada begitu banyak agenda. Dimulai dari konferensi ataupun juga forum yang diikuti oleh para perwakilan kepala negara atau high level conference, yaitu adalah World Leaders Climate Action Summit yang akan diikuti oleh Head of State dan juga perwakilan pemerintah. Kemudian tentunya nanti setiap negara ini akan berdiskusi, akan bernegosiasi, atau mungkin bahkan akan berdebat begitu berkaitan dengan apa saja langkah-langkah yang akan mereka lakukan atau yang sudah mereka lakukan ke depannya berkaitan juga dengan upaya untuk mencapai target net zero emission dan juga upaya tentunya untuk bersama-sama dapat mengurangi atau membatasi kenaikan iklim ataupun juga suhu bumi maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, kemudian ketika kita berbicara berkaitan dengan zona yang ada di COP29 ini, kita ketahui ada dua zona utama, yaitu adalah Blue Zone dan juga Green Zone, di mana aktivitas negosiasi ataupun juga aktivitas dari kepala negara atau perwakilan negara ini dilakukan seluruhnya di Blue Zone. Selain itu juga ada pavilion negara yang ada di Blue Zone, kemudian juga ada pavilion organisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk pavilion Indonesia sendiri, ada begitu banyak aktivitas yang diselenggarakan, yaitu adalah ada panel-panel diskusi yang diikuti oleh perwakilan dari pemerintah, private sector, kemudian juga BUMN atau state owned company, kemudian juga ada perwakilan dari masyarakat atau NGO yang akan bersama-sama membahas berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak dan apa yang akan dilakukan oleh pihak ini untuk bersama-sama membantu Indonesia mencapai target yang sudah dijanjikan kepada dunia. Kemudian ketika kita berbicara juga tema yang diangkat dalam Pavilion Indonesia, ini adalah Sustainability Stronger Together, dan tema ini sejalan dengan tema besar dari COP29, yaitu adalah In Solidarity for a Green World. Nah, untuk Pavilion Indonesia sendiri tadi sudah diresmikan di hari pertama penyelenggaraan COP29, tadi sudah langsung dibuka oleh utusan Presiden bidang iklim dan energi sekaligus pemimpin delegasi Indonesia di COP29, yaitu adalah Hashim Joyo Hadikusumo, dan beliau tadi juga menyampaikan sejumlah pesan penting dan juga komitmen dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia ke depannya berkaitan dengan upaya mengatasi dampak dari perubahan iklim dan juga dalam upaya menanggulangi permasalahan dari perubahan iklim. Nah, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya ini adalah sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan atau yang sudah dijanjikan oleh pemerintahan sebelumnya, itu adalah Presiden Joko Widodo, dan tentunya pemerintahan yang ada saat ini akan tetap mengikuti apa saja yang sudah direncanakan dan juga yang sudah ditetapkan perjanjian-perjanjian di masa pemerintahan Presiden sebelumnya. Kemudian ada juga beberapa target baru yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu adalah upaya untuk nantinya Indonesia secara bertahap bisa menerapkan penggunaan energi bersih ataupun juga energi baru terbarukan secara bertahap hingga 15 hingga 20 tahun ke depan, dengan targetnya adalah 75% Indonesia akan menggunakan energi baru terbarukan dengan total kapasitas hingga 100 gigawatt. Nah, kemudian untuk bauran energi ini sendiri yang menjadi fokus adalah berkaitan dengan wind power, kemudian juga hydropower, geothermal,
dan nuclear power. Dan tentunya ada begitu banyak ya yang tadi disampaikan oleh beliau. Di antaranya adalah seperti apa Indonesia ini juga memiliki berbagai potensi yang bisa terus dikembangkan, termasuk adalah upaya untuk carbon capture ataupun juga CCS dengan target storage yang ataupun juga kapasitas yang Indonesia miliki ini bisa mencapai 500 gigaton maksud kami, hingga tentunya secara bertahap ini bisa dilakukan oleh Indonesia. Dan kita akan menyaksikan langsung seperti apa pernyataan dari Hasim Joyo Hadi Kusumo selaku utusan Presiden bidang iklim dan energi sekaligus pemimpin delegasi Indonesia di COP29 berikut ini. The first point is that President Prabowo is fully and firmly committed to carrying out all the pledges and all the commitments made by previous presidents, primarily President Joko Widodo and President Susilo Bambang Yudhoyono and Ibu Megawati Soekarno Putri before that. So all the commitments that have been made in previous treaties and previous agreements will be fully kept, and we will continue with meeting those commitments. There will be new programs that President Prabowo and his administration will offer to the world. One is that the program, there will be 100 gigawatts of new energy that will be implemented by the new administration in the next 15 years. Of which 75% or 75 gigawatts will be renewable energy. This includes 25 gigawatts of wind power, many gigawatts of solar power, of hydropower, of geothermal power, and of nuclear power. And of all these, 75 gigawatts will be from renewable. We expect to accomplish this in the next 15 years. This is our commitment. This is the commitment by the new administration. Ya pemirsa, tentunya kita akan terus mengupdate seperti apa saja menjadi pembahasan dalam perhelatan COP29, khususnya berkaitan dengan apa saja yang akan disampaikan dalam panel-panel diskusi di Pavilion Indonesia di COP29. Syarifah Rahma, Syarifuddin melaporkan langsung dari Stadium Baku, Azerbaijan, CNBC Indonesia Beyond Business.